Anda pernah dengar kutipan menarik dari Tim O'Reilly? Iya. Dia bilang uang itu kayak bensin lah dalam perjalanan darat. Oh iya, iya. Anda jelas nggak mau kehabisan bensin di tengah jalan, tapi Anda juga nggak lagi tur dari satu pom bensin ke pom bensin lain gitu kan? Benar banget analoginya. Nah, ini pas banget soalnya hari ini kita mau bahas sesuatu yang sering nggak kita sadari. Gimana tujuan finansial kita atau bahkan cara kita ngelola uang, itu bisa nyatu banget sama identitas kita. Sampai-sampai bisa ngambil alih siapa diri kita sebenarnya. Dan ini, jebakannya halus banget loh. Seringkali kita nggak ngeh gitu, kapan pergeseran itu terjadi. Kapan uang yang harusnya cuma alat bantu, malah jadi kayak tuan yang ngatur nilai diri kita. Jadi dia yang mendikte gitu ya? Iya. Nah, materi kita hari ini, bab 14 soal identitas, itu ngebahas persis soal ini. Gimana kesuksesan finansial, atau bahkan sekedar label hemat atau investor jago, bisa jadi bagian dari konsep diri kita. Dan ini ternyata bisa bahaya. Oke, jadi misi kita nih, dalam pembahasan kali ini, kita bedah bareng ya materi bab 14 identitas ini. Kita mau gali lebih dalam, kenapa sih kok bahaya kalau kita biarin uang mendefinisikan kita. Dan yang lebih penting lagi, gimana caranya biar uang tetap jadi alat aja. Alat buat hidup lebih baik, bukan malah ngendalin identitas kita. Yuk, kita bongkar bareng. Oke, nah sumber kita ini langsung buka dengan cerita yang, cukup kuat ya. Soal Harvey Firestone. Tahu kan? Salah satu orang terkaya banget di zamannya. Iya, Firestone. Dia diceritain tuh kangen sama kehidupan sederhananya dulu. Tapi dia ngerasa nggak mungkin bisa balik lagi ke sana, kecuali sebagai orang yang hancur. Loh kok bisa gitu? Wah, kok bisa mikir gitu ya, hancur? Dia sendiri bilang seseorang itu berubah seiring kemakmuran. Nah, kebiasaan-kebiasaan orang kaya itu udah kadung jadi bagian dari, itu tadi, jati dirinya. Wow, dalam banget ya. Jadi kayak dia kejebak sama kekayaannya sendiri gitu. Identitasnya udah nyatu banget sama status orang kayanya sampai balik ke normal aja rasanya kayak gagal atau hancur. Persis. Ini langsung nunjukin banget kan betapa kuatnya cengkeraman uang ke konsep diri. Iya, iya. Dan ini nyambung nih ke gagasan penting lain yang dikutip di sini. Dari Paul Graham. Jaga identitas Anda tetap kecil. Maksudnya apa coba? Identitas tetap kecil gimana tuh? Jadi, semakin banyak label yang kita tempelin ke diri sendiri, mau itu pengusaha sukses, investor nilai, minimalis, atau ya kayak Firestone tadi, orang kaya, semakin sempit dan kaku cara kita mikir. Oh, jadi kita malah jadi nggak fleksibel ya? Benar. Kita cenderung bakal pertahanin mati-matian apapun yang udah jadi bagian identitas kita. Sekalipun itu udah nggak relevan lagi, atau malah ngerugiin. Kayak Firestone tadi, contoh ekstrimnya. Identitas orang kaya bikin dia nggak bisa ngebayangin hidup sederhana lagi tanpa ngerasa hancur. Oke, masuk akal. Jadi kita malah sibuk mempertahankan labelnya ya, bukan ngelihat realitas atau kebutuhan kita yang sebenarnya. Tepat sekali. Dan ini berlaku loh di banyak aspek finansial. Coba deh kita lihat contoh lain di sumber ini, yang mungkin lebih dekat sama kita sehari-hari. Label, saya seorang penabung. Nah, itu kan kedengarannya bagus banget ya. Siapa sih yang nggak mau jadi penabung yang baik? Dianggap positif lah pokoknya. Pasti, dianggap kebajikan finansial kan? Tapi, sumber ini justru nunjukin fenomena menarik. Namanya inersia berhemat atau frugality inertia. Inersia berhemat? Apaan tuh? Ternyata, banyak perencana keuangan itu ngadapin tantangan unik. Meyakinkan klien mereka yang udah pensiun, buat mulai belanja uang hasil tabungan mereka. Loh, kok disuruh belanja? Bukannya bagus nabung terus? Nah, ini dia ironisnya. Bukan buat foya-foya loh ya, cuma buat nikmatin hidup dengan wajar, sesuai rencana pensiun mereka gitu. Tapi, ya itu, susah banget ternyata buat sebagian orang. Loh, kenapa bisa gitu? Kan tujuan nabung puluhan tahun ya buat dinikmati pas pensiun kan? Nah, justru itu. Buat sebagian orang, ini menabung itu udah bukan sekedar aktivitas lagi, tapi udah jadi, identitas. Saya ini orang hemat. Saya ini penabung ulung. Gitu. Oh, jadi udah nempel banget di diri ya? Banget. Identitas ini udah merasuk banget sampai mereka nggak bisa matiin tombol hemat itu. Bahkan pas tujuannya, yang menikmati pensiun, udah di depan mata, mereka terus aja numpuk uang. Bukan karena butuh, tapi karena, itulah yang mereka lakukan. Itulah siapa diri mereka.
Jadi tujuan awal nabung biar nanti bisa santai, nggak usah mikirin uang lagi, bisa nikmatin, malah jadi bumerang dong. Gara-gara identitas penabung malah bikin mereka terus-terusan fokus ke uang, ke angka di rekening, bukan ke kualitas hidupnya. Persis. Ukuran suksesnya jadi cuma saldo bank yang naik terus. Nah, ini mirip banget sama analogi bulu merak Darwin yang juga disebut di materi kita. Buru merak, gimana tuh hubungannya? Bulu merak yang indah itu kan bagus buat narik pasangan. Tapi, di sisi lain, itu juga narik perhatian predator kan? Oh iya benar juga. Sama kayak identitas penabung. Bagus buat bangun kekayaan, tapi bisa bahaya kalau bikin kita jadi nggak bisa nikmatin hasil kerja keras kita sendiri. Jadi kaku gitu. Oke. Selain penabung, sumber ini nyebut label lain juga ya? Kayak di investasi gitu. Misalnya investor nilai atau trader harian. Bahayanya apa tuh kalau terlalu kuat identifikasinya? Bahayanya mirip. Kaku. Kalau udah terlalu lekat sama identitas, wah, saya ini investor nilai sejati. Mungkin jadi tutup mata sama peluang bagus di saham growth misalnya. Padahal kondisi pasar lagi dukung ke sana. Atau sebaliknya ya, lihat peluang sama resikonya. Wah, iya ya. Bisa jadi kayak kultus pribadi gitu ya. Materi ini nyontohin gerakan FIRE juga. Itu loh, Financial Independence, Retire Early. Merdeka finansial, pensiun dini. Tujuannya kan bagus banget tuh. Tujuannya mulia, iya. Capai kebebasan finansial secepat mungkin. Tapi kok bisa jadi identitas yang kaku? Gimana ceritanya? Ya itu tadi. Buat sebagian orang, ngejar FIRE bisa jadi identitas yang dominan banget. Sampai ngorbanin aspek hidup lain. Misalnya nih, ada yang sampai resign dari kerjaan yang sebenarnya dia nikmatin. Cuma karena dianggap belum optimal buat FIRE. Wah, sayang banget ya. Atau ngorbanin hubungan sosial demi hemat yang ekstrim banget. Yang mungkin sebenarnya nggak perlu-perlu amat. Jadi pas menjadi FIRE, itu udah jadi siapa Anda. Bukan lagi sekedar tujuan Anda. Prioritas hidup bisa jadi, ya agak miring gitu. Fleksibilitasnya hilang. Jadi lebih mentingin status fire seeker-nya daripada mikirin ini beneran bikin bahagia apa enggak ya secara keseluruhan? Betul. Jadi intinya, begitu status ekonomi atau strategi finansial jadi diri Anda, bukan sekedar apa yang Anda punya atau lakukan, ya udah Anda kehilangan kemampuan manuver. Keputusan jadi lebih didorong sama kebutuhan mempertahankan label itu, daripada mikirin apa yang benar-benar terbaik buat hidup Anda saat itu. Oke, nah ini kan sisi negatifnya ya. Hmm. Terus gimana kalau sebaliknya, kalau uang nggak dijadiin identitas? Sumber kita ada cerita menarik soal anak multimiliarder katanya. Iya, ini menarik banget. Anak ini tumbuh jadi pribadi yang normal gitu. Rendah hati, empatinya tinggi. Padahal hidupnya bergelimang harta dari lahir. Apa coba rahasianya? Nah ini nih, penasaran gimana caranya tuh? Ternyata, orang tuanya itu secara sadar nggak pernah jadiin kekayaan sebagai pusat identitas keluarga mereka. Oh gitu. Iya. Mereka nggak pernah ngaitin jumlah uang mereka sama nilai diri mereka atau anak-anak mereka. Nggak pernah bilang atau bersikap seolah-olah, oh kita lebih baik nih karena kita punya lebih banyak uang. Nggak gitu. Jadi identitas keluarganya dibangun di atas fondasi yang beda ya, bukan uang? Betul banget. Fondasinya nilai-nilai lain. Cinta kasih di keluarga, tanggung jawab sebagai warga negara, etika jadi majikan yang baik. Uang itu dilihat murni sebagai alat. Alat buat dukung dan perkuat nilai-nilai itu. Contohnya gimana tuh? Iya, misalnya buat filantropi, buat ngasih pendidikan terbaik, buat ciptain lapangan kerja. Uang itu jadi sarana, bukan definisi siapa mereka. Ini kontras banget sama keluarga yang seringnya sih nggak sadar ya, ngajarin anak kalau status ekonomi itu nentuin derajat sosial atau bikin lebih unggul. Nah, disitulah bibit uang sebagai identitas mulai ditanam. Wah, ini pelajaran penting banget ya, terutama buat yang udah berkeluarga. Cara kita ngomongin dan memperlakukan uang di depan anak-anak tuh bisa banget ngebentuk persepsi mereka soal hubungan uang sama nilai diri. Bener. Tapi ternyata jebakan identitas ini nggak cuma buat orang biasa atau generasi penerus ya. Bahkan sekelas Charlie Munger pun, katanya di sumber ini, kayaknya bisa kena juga. Iya, ini bagian yang agak bikin kaget juga sih. Di akhir hayatnya, Munger, yang kita tahu lah ya, legenda investasi, multimiliarder, dilaporin masih mikir kalau dia tuh sebenarnya bisa aja dapat hasil yang jauh lebih baik. Bahkan mungkin punya triliunan.
Coba aja dia sedikit lebih pinter atau kerja sedikit lebih keras lagi. Hah, serius? Padahal pencapaiannya udah gila-gilaan gitu kan? Iya, ini nunjukin betapa bahayanya kalau identitas kita terlalu lengket sama pencapaian finansial. Mau sukses segede apapun, rasanya kok nggak pernah cukup ya. Selalu aja ada tolok ukur yang lebih tinggi lagi, yang bikin kita ngerasa kurang. Bener juga. Ini jadi pertanyaan refleksi yang bagus nih buat Anda yang dengerin. Uang itu beneran melayani Anda dan tujuan hidup Anda nggak sih? Atau jangan-jangan tanpa sadar, Anda yang malah sibuk ngelayanin tuntutan identitas finansial yang udah Anda bangun sendiri. Itu dia pertanyaan kuncinya. Seringkali kita mikir kita bikin keputusan finansial rasional. Padahal di baliknya ada dorongan kuat buat ngelindungin atau mertahanin citra diri yang udah terlanjur kita kaitin sama uang. Entah itu citra orang sukses, orang hemat, investor cerdas, atau bahkan orang sederhana. Semua bisa jadi identitas. Oke, jadi kita udah tahu nih bahayanya. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya biar kita nggak kejebak di perangkap identitas finansial ini? Sumber kita ngasih beberapa panduan praktis nih yang menurut saya menarik banget. Pertama, hargai yang namanya keluasan mental atau mental liquidity. Mental liquidity, maksudnya apa tuh keluasan mental? Intinya sih, hargai kemampuan buat berubah pikiran soal uang. Fleksibel aja gitu, ngubah gaya hidup kalau emang perlu. Bisa nyesuain pola pengeluaran naik atau turun sesuai kondisi. Dan yang penting juga, berani nyoba pendekatan atau strategi finansial baru kalau yang lama udah nggak cocok. Jangan kaku lah pokoknya. Iya. Ini sejalan banget sama kutipan dari D. Hock yang ada di sumber juga. Sebuah keyakinan itu nggak bahaya sampai dia jadi absolut. Jangan sampai keyakinan finansial Anda soal pentingnya nabung kayak cara investasi terbaik kayak gimana harusnya belanja kayak jadi dogma. Jadi harga mati gitu nggak bisa diganggu-gugat. Jadi harus gimana dong? Pendekatan yang dianjurin itu yang sering disebut keyakinan kuat, dipegang secara longgar. Strong beliefs, weakly held. Strong beliefs, weakly held. Gimana tuh maksudnya? Kuat tapi longgar. Anda boleh banget punya keyakinan kuat berdasarkan info dan pengalaman Anda sekarang. Misalnya Anda yakin nih, investasi X itu yang terbaik sekarang. Boleh. Tapi pegang keyakinan itu secara longgar. Longgar gimana? Artinya, Anda tetap terbuka sama kemungkinan kalau keyakinan itu mungkin perlu diubah nanti. Mungkin ada info baru, mungkin kondisi hidup Anda berubah, pasar berubah. Jangan biarin identitas saya adalah orang yang selalu, atau saya tipe investor yang ngehalangin Anda buat adaptasi. Fleksibilitas mental ini lawannya identitas finansial yang kaku. Oh, jadi ini nyambung lagi ya sama ide Paul Graham tadi, identitas yang kecil bikin kita lebih fleksibel. Betul, nyambung banget kan? Identitas yang nggak terlalu kaku memungkinkan fleksibilitas ini. Menarik banget. Jadi keluasan mental itu intinya siap berubah, nggak terikat mati sama satu cara pandang atau strategi. Oke, itu yang pertama. Terus panduan kedua dari sumber ini, praktekkan berpikir mandiri yang sejati. Nah, tandanya apa nih kita udah mikir mandiri secara finansial? Nah, ini dia. Sumber ini ngasih indikator yang unik banget. Tanda berpikir mandiri yang sejati itu, keyakinan atau keputusan finansial Anda di satu area, itu nggak bisa ditebak dengan gampang cuman dari status sosial, tingkat pendapatan, atau keyakinan Anda di area lain. Gimana? Contohnya dong, biar kebayang. Misalnya gini deh, kalau cuma dengan tahu berapa gaji Anda, orang bisa nebak dengan akurat merek mobil apa yang Anda pakai, di lingkungan mana Anda tinggal, atau merek baju apa yang Anda pakai. Pertanyaannya, itu beneran pilihan mandiri Anda? Atau Anda cuma ngikutin paket ekspektasi sosial aja, yang biasanya nempel sama level pendapatan segitu. Anda beli barang X bukan karena bener-bener pengen, tapi karena orang kayak Anda tuh emang seharusnya punya barang X. Wah, ini nusuk juga ya. Jadi kalau pola konsumsi kita gampang banget ditebak berdasarkan status, mungkin kita nggak benar-benar mandiri mikirnya. Lebih banyak ikut arus gitu. Bisa jadi gitu. Orang yang benar-benar pakai uang sebagai alat buat dukung kepribadian unik mereka, itu seringnya punya pola pengeluaran yang kelihatan nggak konsisten, atau bahkan aneh buat orang luar. Nggak konsisten gimana maksudnya? Mereka bisa aja royal banget, boros, buat hal A. Misalnya, hobi langka atau traveling ke tempat aneh, yang emang penting banget buat mereka. Tapi di saat yang sama, hemat banget bahkan pelit, buat hal B,
Kayak mobil mewah atau gadget terbaru yang nggak penting buat mereka, meskipun semua orang di level mereka punya itu. Jadi mereka cuek aja gitu sama omongan orang atau apa yang pantas menurut standar sosial? Tepat. Mereka maksa uang buat kerja sesuai prioritas dan kepribadian unik mereka, bukan sebaliknya. Di mana kepribadian mereka dibentuk atau didikte sama ekspektasi yang datang barang uang itu. Sumber, kita ngutip Rudyard Kipling di sini. Ini kayak kemampuan buat berjalan dengan raja, namun tidak kehilangan sentuhan orang biasa. Maksudnya? Artinya, status finansial Anda, mau tinggi atau rendah, nggak ngubah siapa diri Anda. Nggak ngubah apa yang Anda hargai atau gimana Anda milih buat hidup. Anda tetap otentik. Oke. Uang nggak mendikte selera atau prioritas Anda. Anda yang pegang kendali penuh buat nentuin gimana uang itu dipakai demi dukung hidup yang benar-benar bermakna buat Anda. Bukan hidup yang diharapkan orang lain dari Anda cuma karena status finansial Anda. Nah, jadi kalau kita rangkum nih ya, inti dari pembahasan kita soal bab 14 identitas ini, pesannya kuat banget. Kenali dan waspadai bahaya kalau status finansial, kebiasaan ngelola uang, atau keyakinan kita soal uang itu merasuk terlalu dalam sampai mendefinisikan siapa diri kita. Penting banget buat jaga biar uang tetap jadi alat, bukan jadi tuan yang ngendaliin identitas kita. Dan cara praktisnya tadi ada 2 kunci utama ya. Pertama, jaga identitas kita kecil aja dari label-label finansial. Terus pelihara keleluasan mental atau mental liquidity. Siap berubah, siap adaptasi. Kedua, latih terus berpikir mandiri yang sejati. Pastiin keputusan finansial kita benar-benar dari diri sendiri, bukan cuma ikut-ikutan ekspektasi sosial. Betul. Jaga 2 hal itu, insya Allah bantu mastiin uang melayani kita, bukan sebaliknya. Nah, kenapa sih ini semua penting buat Anda renungin? Karena keterikatan identitas yang berlebihan sama uang itu dampaknya nggak main-main loh. Ini bisa langsung ngaruh ke tingkat kebahagiaan Anda, ke cara Anda bikin keputusan penting, baik finansial maupun non-finansial, dan yang paling dasar, ini soal siapa yang pegang kendali hidup Anda. Ya. Apakah Anda yang ngendaliin narasi hidup Anda, atau tanpa sadar Anda biarin aja saldo bank atau status finansial yang ngedikte? Iya, itu dia. Nah, sebagai bahan renungan penutup nih buat Anda, coba deh pikirin ini sebentar dari diskusi kita tadi. Label finansial apa aja sih yang mungkin sadar atau nggak sadar Anda tempelin ke diri Anda sendiri sekarang? Label apa ya? Mungkin saya orang hemat, atau saya investor agresif, saya orang sederhana, atau sebaliknya, saya orang yang harus kelihatan sukses. Coba identifikasi dulu label-label itu. Oke. Terus, tanya ke diri sendiri, gimana label itu ngaruh ke pilihan-pilihan yang saya buat sehari-hari? Dan pertanyaan paling penting, apakah label itu benar-benar bantu saya bangun kehidupan yang saya mau? Atau justru, tanpa sadar, malah ngebatasin ruang gerak dan kebahagiaan saya? Nah, itu sesuatu buat Anda pikirin lebih dalam lagi.